Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat. Halo semua, perkenalkan nama saya Sila Maya Dawati. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pamukan Barat. Saya dari kelas 12 MIPA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian praktek pada mata pelajaran fisika dengan guru pembimbing Bapak Arif Setiawan SPD. Oke, setelah saya memperkenalkan diri saya dan apa tujuan saya membuat video ini, apa sih yang bakalan saya bahas di video ini? Nah, kita akan membahas listrik statis, yang tepatnya tentang kapasitor. Ada beberapa materi pembahasan yang akan saya sampaikan pada video ini. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian kapasitor dan fungsi kapasitor. Yang kedua, kapasitas kapasitor. Yang ketiga, jenis rangkaian pada kapasitor. Yang keempat, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Dan yang terakhir, contoh soal kapasitor. Perlu kita ketahui apa itu kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen listrik yang dapat kita gunakan untuk menyimpan suatu muatan listrik dalam sementara waktu. Kapasitor ini biasa disebut juga dengan kondensator, di mana kapasitor dapat kita temukan dalam alat elektronik, misalnya power bank ataupun kipas portable. Bentuk kapasitor biasanya ada yang tabung dan juga persegi. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Biasanya kapasitor disimbolkan dengan dua garis tegak lurus yang sama panjang. Oke, jadi ada beberapa fungsi kapasitor yang bisa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meratakan arus listrik pada rangkaian catu daya atau power supply, memilih gelombang pemancar pada pesawat penerima radio, meniadakan bunga api listrik pada sistem pengapian kendaraan bermotor, menyimpan muatan listrik, mengubah arus bolak-balik menjadi arus yang searah, dan penyimpang arus atau bypass. Memasuki materi kedua, yaitu tentang kapasitas kapasitor, di mana kapasitas kapasitor merupakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan suatu muatan listrik. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Satuan pada kapasitansi yaitu farad. Rumus dasar dari kapasitor yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad atau F, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb atau C, dan V adalah beda potensial dengan satuan volt. Nah, dalam materi kapasitas kapasitor, kita akan membahas tentang kapasitor keping sejajar. Apa sih kapasitor keping sejajar? Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping atau pelat konduktor yang sejajar, di mana masing-masing pelat mempunyai luas penampang yang sama besar dan kedua pelat terpisah sejauh jarak yang tertentu. Dari dua keping atau pelat konduktor yang sejajar tersebut, salah satu pelat konduktor bermuatan positif, sedangkan pelat konduktor lainnya akan bermuatan negatif, di mana jumlah muatan listrik pada masing-masing pelat akan sama besar. Adanya perbedaan jenis muatan listrik pada kedua pelat konduktor akan menimbulkan medan listrik dan beda potensial di antara kedua pelat tersebut, di mana pelat bermuatan positif mempunyai potensial listrik lebih tinggi, sedangkan pelat bermuatan negatif mempunyai potensial yang lebih rendah. Persamaan kapasitas kapasitor pada kapasitor keping sejajar setelah disisipi bahan dengan permitivitas K yaitu sebagai berikut.
C sama dengan E dikali A per D sama dengan K dikali E0 dikali A per D, di mana C adalah kapasitas kapasitor keping sejajar dengan satuan farad atau F, E0 permitivitas udara atau vakum dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12, satuannya C pangkat 2 per Nm pangkat 2. K yaitu permitivitas relatif bahan penyekat, E yaitu permitivitas bahan dengan satuan C pangkat 2 per Nm pangkat 2. A luas tepi keping pelat dengan satuan meter persegi. D yaitu jarak pisah kedua keping dengan satuan meter. Oke, kita bakalan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang jenis rangkaian pada kapasitor. Jenis rangkaian pada kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan bahas rangkaian seri terlebih dahulu. Apa sih rangkaian seri pada kapasitor? Rangkaian seri pada kapasitor adalah rangkaian kapasitor yang disusun secara berderet atau dengan cara menghubungkan kutub tidak sejenis antara kapasitor. Nah, contoh rangkaian seri ada pada gambar di samping. Dari gambar rangkaian seri tersebut, kita bisa mengetahui sifat dari rangkaian seri. Yang pertama itu, muatan pada tiap-tiap kapasitor itu sama. Berarti Q-nya itu sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Yang kedua itu, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan jumlah beda potensial pada ujung-ujung tiap kapasitor. Berarti V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai dengan V seterusnya. Dan yang terakhir, besar kapasitas pengganti seri atau CS-nya itu dapat kita hitung dengan 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah dengan 1 per C seterusnya. Dari ketiga sifat rangkaian seri tersebut, kita dapat mengetahui rumus untuk mencari muatan pada tiap kapasitor, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor, dan juga besar kapasitas pengganti serinya. Nah, rumusnya yaitu sebagai berikut. Oke, kita memasuki rangkaian yang kedua, yaitu kapasitor rangkaian paralel. Nah, kapasitor rangkaian paralel ini disusun secara bertingkat. Susunannya itu bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, dari gambar di samping kita mengetahui beberapa sifat pada rangkaian kapasitor paralel. Itu mempunyai beda potensial tiap-tiap kapasitor sama, atau V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, dan muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitornya, atau Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, untuk nilai kapasitor pengganti paralel itu adalah penjumlahan dari C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mencari nilai beda potensial, muatan kapasitor, dan juga nilai kapasitor pengganti paralelnya dengan rumus tersebut. Di bawah ini merupakan rumus-rumus yang ada pada kapasitor rangkaian paralel, yaitu rumus untuk mencari muatan kapasitornya, beda potensial, dan juga nilai kapasitor pengganti paralelnya.
Materi pembahasan yang keempat mengenai energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor ini, kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Salah satu muatannya dibebaskan dari keadaan diam dari keping yang satu ke keping yang lainnya. Energi potensialnya akan semakin besar selama muatan ini berpindah. Energi yang tersimpan dalam kapasitor ini dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/2 dikali Q pangkat 2 per C, atau 1/2 dikali Q dikali V, atau bisa juga 1/2 dikali C dikali V pangkat 2, di mana W yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan Joule, Q muatan kapasitor dengan satuan Coulomb, V tegangan kapasitas dengan satuan Volt, C kapasitas kapasitor dengan satuan Farad. Nah, Q bisa kita cari dengan rumus Q sama dengan C dikali V. Oke, untuk contoh soal yang pertama dapat kita lihat dari gambar itu tentang kapasitor rangkaian seri. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan tegangan antara ujung-ujung kapasitor 10 farad adalah. Nah, kita dapat ketahui dari gambar atau soal yaitu C1 sama dengan 5 farad, C2 sama dengan 10 farad, C3 sama dengan 15 farad, dan tegangan totalnya yaitu 110 volt. Yang ditanyakan itu tegangan di ujung kapasitor kedua yaitu yang 10 farad. V2 nya berapa? Mari kita jawab. Yang pertama kita cari yaitu besar kapasitor penggantinya dengan rumus 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Kita masukkan angka-angkanya. 1/5 ditambah 1/10 ditambah 1/15. Kita samakan penyebutnya yaitu dapat 6/30 ditambah 3/30 ditambah 2/30, yaitu dapat kapasitas pengganti serinya 1/CS sama dengan 11/30. Karena masih 1/CS, kita ubah ke CS dulu, yaitu tinggal dibalik sama dengan 30/11. Setelah itu kita cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan CS dikali V. Masukkan angkanya 30/11 dikali 110. Nah, 11 dengan 110 bisa kita sederhanakan jadi 10. Jadi 30 dikali 10 sama dengan 300 dengan satuan Coulomb. Lalu kita cari V2 nya dengan rumus V2 sama dengan Q/C2 karena yang dicari V2 sama dengan 300/10, dapatnya 30 volt. Oke, kita memasuki contoh soal yang kedua, yaitu 3 buah kapasitor dirangkai secara paralel, di mana masing-masing kapasitor mempunyai harga 2 mikrofarad, 4 mikrofarad, dan 6 mikrofarad. Ketika kapasitor tersebut mempunyai sumber tegangan 12 volt, maka tentukanlah energi potensial pada kapasitor tersebut. Dari soal di atas yang dapat kita ketahui yaitu C1 sama dengan 2 mikrofarad diubah kesatuan farad menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6 farad. C2 4 mikrofarad sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 farad. C3 6 mikrofarad jadi 6 dikali 10 pangkat min 6 farad dengan sumber tegangan atau beda potensialnya yaitu 12 volt. Yang ditanyakan energi potensial pada kapasitor yaitu W-nya.
Nah, untuk mencari energi potensial tersebut, kita harus mencari rangkaian kapasitor pengganti pada rangkaian paralel ini berapa. Dengan rumus CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Masukkan angka-angkanya, 2 dikali 10 pangkat min 6 ditambah 4 dikali 10 pangkat min 6 ditambah 6 dikali 10 pangkat min 6, yaitu 12 dikali 10 pangkat min 6 dengan satuan farad. Nah, beda potensial pada rangkaian kapasitor paralel kan itu sama besarnya. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, yaitu besarnya 12 volt. Nah, untuk mencari energi potensialnya itu yaitu rumusnya W sama dengan 1/2 dikali C dikali V pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya, 1/2 dikali 12 dikali 10 pangkat min 6 dikali 12 pangkat 2. Jadi 1/2 dikali 12 dikali 10 pangkat min 6 dikali 144. 12 dengan 2 dapat kita sederhanakan menjadi 6. Lalu 6 dikali 1 dikali 10 pangkat min 6 dikali 144. Jadinya 6 dikali 144 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 864 dikali 10 pangkat min 6 dengan satuan joule. Oke, semua materi pembahasan sudah seluruhnya terbahas dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif Setiawan SPD atas bimbingannya selama pembuatan video. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mungkin masih banyak kekurangan dari video saya ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan, penyampaian, dan ucapan saya selama dalam video ini. Inilah yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian praktik SMA Negeri 1 Pamukan Barat untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran fisika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.